bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di dalam Doa Kekuatanku channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 22 Februari 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Anuncia Ferrer dari komunitas Pringgolayang Yogyakarta dengan tema Benahi Fondasi Iman. Dan doa akan dibawakan oleh Suster Maria Joyce Ferrer dari komunitas Tanah Boleng, Flores, NTT. Mari kita menyiapkan hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala karunia sabda-Mu dalam hidup kami melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bantulah kami untuk semakin mengenal dan mencintainya secara mendalam dalam keseharian hidup kami, dengan mau setia mengikutinya dan berani untuk menderita dalam hidup dan pelayanan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius
bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Benahi fondasi iman. Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Pada hari ini, Gereja Universal merayakan pesta takhta suci Santo Petrus. Mungkin kita bertanya, kenapa hanya takhta suci saja tapi kita harus merayakannya? Untuk itu, sebelum kita masuk pada renungan Injil hari ini, kita mendengar sedikit apa itu takhta suci. Istilah takhta suci berasal dari bahasa Latin Sancta Sedes yang artinya kursi suci. Dan ini bermula dari upacara saat penobatan uskup Roma, yaitu Paus. Dan secara geografis, kursi suci atau takhta suci ini berada di keuskupan Roma, di mana dalam istilah pemerintahan yang sesungguhnya bahwa takhta suci secara spesifik itu menunjuk pada kedudukan Bapa Suci atas berdasarkan tugasnya, yakni sebagai wakil Kristus dan gembala Gereja Katolik Roma semesta. Petrus sebagai murid hari ini menunjukkan dirinya. Dia menjawab pertanyaan Yesus bukan dari jawaban-jawaban orang lain, namun dari dalam dirinya sendiri. Ia yang dikenal sebagai murid yang belak-belakan, terus terang, apa adanya, hari ini menjadi murid yang mengungkapkan identitas keilahian Yesus. Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Pertanyaan sederhana adalah, mengapa Petrus sampai pada jawaban yang demikian? Mengapa murid yang lain tidak sampai pada jawaban seperti yang dijawab oleh Petrus? Padahal mereka hampir selalu bersama dalam segala pelayanan mereka. Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Ketika kita mencoba untuk menyimak ayat per ayat, ternyata pertanyaan Yesus yang pertama dan kedua itu berbeda. Pada pertanyaan pertama, Yesus menggunakan kata anak manusia. Baru pada pertanyaan kedua, Yesus menggunakan kata aku. Berhadapan dengan pertanyaan kata orang, siapakah anak manusia itu? Para murid juga menjawab dengan jawaban menurut orang banyak. Bisa jadi mereka juga belum menyadari identitas anak manusia seperti yang kita mengerti saat ini. Maka bisa dimengerti bahwa para murid yang lain menjawab tidak seperti jawaban Petrus. Dan pada pertanyaan yang kedua, Yesus menggunakan pertanyaan yang berbeda lagi. Tidak lagi menggunakan kata orang, namun menggunakan menurut kamu. Artinya tidak lagi menggunakan kata anak manusia, namun menggunakan kata aku.
Tentu saja pertanyaan yang berbeda ini menjadikan jawaban para murid juga berbeda. Mereka sudah cukup mengenal Yesus, namun belum bisa memberi label pada pengenalan siapa itu Yesus. Petrus mengenal Yesus sebagai Mesias, namun masih dalam pengertian yang lama, pengertian yang pada umumnya dipikirkan orang-orang pada zamannya. Padahal Yesus menghendaki sesuatu hal yang lain. Meskipun demikian, jawaban Petrus itu menjadi fondasi iman para rasul, yakni bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian Yesus menegaskan bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tak akan menguasainya. Yesus mendirikan gereja atau jemaat di atas Petrus batu karang adalah gereja yang didirikan atas pengakuan Petrus terhadap siapa Yesus. Dengan demikian, gereja didirikan di atas fondasi dasar pengakuan Yesus sebagai Mesias. Gereja kuat, kokoh berdiri karena kita memiliki iman seperti iman Petrus. Engkaulah Mesias Putra Allah yang hidup. Maka, kalau dikatakan iman kita mempunyai dasarnya pada iman para rasul, itu berarti iman kita adalah iman yang mengakui Yesus sebagai Mesias Putra Allah. Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, marilah pada hari ini, pada pesta Takhta Santo Petrus, kita membenahi dan memperkuat fondasi iman kita akan Kristus sebagai Mesias, agar kita tetap kuat dan kokoh dalam segala situasi kehidupan yang kita alami, dan semoga kita berani untuk melaksanakan kehendak-Nya, secara khusus mau untuk menderita dalam hidup secara nyata. Semoga. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami dan mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Maka dengarkanlah harapan-harapan kami yang kami sampaikan dalam doa-doa berikut ini. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami persoalan maupun tantangan dalam hidup mereka. Semoga oleh iman dan kepercayaan mereka akan Kristus, mereka dimampukan untuk menyelesaikan apapun persoalan mereka dengan bimbingan dan kehendak Tuhan sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang yang meminta doa-doa dari kami, maupun yang telah kami janjikan doa untuk mereka. Semoga Tuhan melimpahi rahmat-rahmat yang sungguh mereka butuhkan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua keluarga yang saat ini sedang mengalami sakit. Semoga karena kuasa Tuhan dan berkat-Nya, saudara-saudari dan keluarga-keluarga kami yang saat ini sedang sakit, boleh mendapatkan jamahan kasih Tuhan dan memperoleh kesembuhan pada waktunya sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan seluruh doa dan harapan-harapan hati kita dalam doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.